Halo semua, perkenalkan nama saya Erik Jonathan. Saya biasa dipanggil Erik. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nomor pokok mahasiswa saya adalah 1907100424. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat suatu inovasi terkait pengabdian untuk program KKN yang diselenggarakan universitas terhadap suatu desa. Ada pula bentuk keluaran atau hasil inovasi ini akan disampaikan melalui video ini. Namun, sebelum menuju pembahasan, saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, apa itu KKN? Mungkin KKN memiliki banyak kepanjangan yang berbeda-beda. Bisa saja kepanjangan KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi, pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melainkan, KKN yang ingin saya jelaskan kali ini adalah kuliah kerja nyata, yang dimana setiap mahasiswa yang mendekati akhir semester biasanya diwajibkan melakukan kegiatan kuliah kerja nyata ini. Salah satu universitas yang mewajibkan mahasiswanya mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN ini adalah Universitas Atmajaya Yogyakarta. KKN itu sendiri adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswanya di bawah bimbingan dosen dan pimpinan pemerintahan daerah. Tahukah kamu, jika KKN ini merupakan sarana untuk menerapkan tridharma perguruan tinggi? Tentu saja, dari segi mahasiswa yang terlibat juga akan mendapatkan pengalaman dan ilmu baru melalui program KKN ini. Bagi perguruan tinggi, KKN dilakukan untuk melahirkan sarjana yang berkompeten di bidang studi yang mereka ambil. Mungkin banyak lulusan mahasiswa yang lulus dengan nilai baik dan berkompeten. Namun, sayangnya, kelulusan nilai dan gelar terbaik di kampus tidak menjamin kepedulian terhadap lingkungan maupun kemampuan untuk membangun komunikasi dengan warga. Oleh karena itu, program KKN ini akan membawakan banyak sekali manfaat bagi mahasiswa itu sendiri. Apa sih tujuan dari KKN? Tujuan dari KKN itu ada banyak, tetapi tujuan utama dari KKN itu diarahkan kepada 3 aspek utama yang meliputi pengembangan kepribadian mahasiswa, kemudian pengembangan kelembagaan, dan pengembangan masyarakat. Ketiga tujuan utama KKN tersebut disebutkan oleh Harjasometri pada tahun 1997. Yang pertama, tujuan dari KKN. Tujuan pertama dari KKN adalah agar perguruan tinggi menghasilkan sarjana sebagai penerus pembangun yang lebih menghayati permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan dan belajar menanggulangi permasalahan tersebut secara pragmatis dan interdisipliner. Hal ini erat kaitannya dengan pengembangan kepribadian mahasiswa atau personality development. Selanjutnya, yang kedua, tujuan dari KKN itu adalah untuk lebih mendekatkan perguruan tinggi kepada masyarakat dan lebih menyesuaikan keberadaan perguruan tinggi kepada tuntunan pengembangan atau institutional development. Kemudian, tujuan dari KKN yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam percepatan laju pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di perdesaan atau community development. Pada kesempatan kali ini, saya bergabung dalam kelompok 115 yang dibimbing oleh dosen pembimbing Pak Brahma Putra Pramata, SSMSI. Kemudian, desa yang saya dapatkan pada KKN ke-80 ini adalah Desa Banyuroto. Berikut adalah peta dari Desa Banyuroto. Desa Banyuroto terdapat pada Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Pengasih,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang bisa dilihat pada peta, jika dilihat dari peta dunia, Desa Banyuroto ini memiliki titik koordinat sebesar negatif 7.800, 62, 96, 32, 37, 21, 225 lintas selatan dan 110, 186, 519, 622, 80, 275 bujur timur. Berikut sekilas mengenai profil Desa Banyuroto. Desa Banyuroto adalah salah satu desa yang berada pada Kecamatan Nanggulang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Desa Banyuroto ini terletak pada ujung sebelah selatan Kecamatan Nanggulang yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pengasi. Kepala Desa Banyuroto saat ini bernama Sudalja. Desa Banyuroto sendiri memiliki ketinggian 794 mdpl dan luas daerah sekitar 793,849 hektar. Kantor Desa Banyuroto ini terletak pada Jalan Wates, Sribit, kilometer 9, Gendol, Banyuroto, Nanggulang, Kulon Progo. Desa Banyuroto ini memiliki total penduduk kurang lebih sebanyak 6.995 jiwa. Berdasarkan luas daerah, tanah wilayah Desa Banyuroto dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, pemukiman desa digunakan seluas 123,880 hektar. Yang kedua, persawahan seluas 166,4800 hektar. Yang ketiga, perkarangan seluas 300,0000 hektar. Yang keempat, makam atau kuburan seluas 4,1600 hektar. Kemudian yang kelima, perkantoran seluas 0,5000 hektar. Dan yang terakhir, pembagian wilayahnya yaitu prasamuan lainnya seluas 482,0000 hektar. Kemudian, hal yang dapat dikembangkan dari Desa Banyuroto itu sendiri adalah yang pertama, peternakan, kemudian yang kedua, pertanian, yang ketiga, pariwisata, dan yang terakhir ada perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema Majukan Desa dengan Teknologi yang Ada. Kenapa kita butuh teknologi? Hal tersebut tidak terlepas dari manfaat penggunaan teknologi dalam bidang pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus untuk mengembangkan potensi yang ada pada Desa Banyuroto di bidang pertanian. Yang pertama, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Jika kita menggunakan teknologi, baik itu dari teknologi pertanian maupun pemasaran, hasil panen pasti akan melimpah. Kemudian produk yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang sangat baik. Selain itu, teknologi pertanian saat ini mampu mengurangi penggunaan air, pupuk, bahkan pestisida. Kemudian, tanaman pertanian yang terlalu banyak menggunakan air, pupuk, hingga pestisida akan membuat penurunan kualitas produk yang dihasilkan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi di bidang pertanian, kemungkinan terjadinya hal-hal tersebut dapat dihindari dengan mudah. Kemudian bukan hanya itu saja, kualitas hasil pertanian yang baik akan memberikan daya jual yang tinggi pula. Keuntungan didapatkan akan semakin besar, kesejahteraan para petani pun akan semakin terjamin. Kemudian, yang kedua, kenapa kita harus menggunakan teknologi? Itu adalah mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal maupun nasional, sehingga membuat hasil tanam dari pertanian Desa Banyuroto
pasti akan semakin dikenal. Kemudian yang ketiga, membuka akses pertanian terhadap informasi pertanian untuk pemasaran. Dan yang keempat, menghasilkan bibit unggul dan mempercepat masa panen bagi para petani. Selanjutnya, teknologi seperti apa yang dibutuhkan? Teknologi yang dapat digunakan untuk memudahkan petani itu ada banyak sekali. Salah satu contohnya adalah yang pertama, alat pengolah tanah. Kemudian yang kedua ada alat penanaman dan pengolahan modern. Yang ketiga ada alat permanen modern. Kemudian yang keempat alat pemilah bibit unggul. Dan yang terakhir kita menggunakan teknologi aplikasi dan website. Yang pertama, alat pengolah tanah. Alat pengolah tanah merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengolah tanah, yang digunakan untuk menyuburkan serta menggemburkan tanah sebelum masuk ke dalam proses penanaman. Adapun alat-alat pengolahan tanah bisa dilihat pada gambar. Contohnya ada traktor yang dimanfaatkan untuk mengolah tanah, lalu ada rotavator yang merupakan alat pengolah tanah yang terbagi menjadi dua tahap, di mana tahap pertamanya pengolahan tanah dilakukan dengan membolak-balik tanah dan tahap kedua memotong serta mencacah. Selain kedua alat tersebut, masih banyak alat teknologi yang canggih untuk mengolah tanah, seperti bajak singkal, garu sisir, garu piring, bajak subsoil, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ada alat penanam dan pengolah modern. Alat-alat ini ada untuk memudahkan para petani untuk bercocok tanam. Cara kerja mesin penanam modern yakni dengan memasukkan benih atau bibit ke dalam tanah yang gembur. Contohnya adalah mesin tanam kentang, mesin tanam jagung, mesin tanam padi, mesin penebar pupuk, mesin penyemprot air, mesin irigasi, dan mesin penutup tanah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada alat pemanen modern. Kehadiran alat pemanen modern memudahkan para petani untuk mengumpulkan hasil panen dalam jumlah yang besar. Dengan adanya alat ini, para petani bisa menghemat biaya waktu serta tenaga yang diperlukan. Berikut ini beberapa alat pemanen modern yang harus diketahui. Yang pertama, mesin pemanen gandum. Kemudian yang kedua ada mesin pemetik kapas. Yang ketiga ada mesin panen kentang. Yang keempat ada mesin panen jagung. Yang kelima ada mesin panen padi. Yang keenam ada mesin panen tebu. Dan yang mulai digalakan oleh para petani Indonesia adalah pemakaian mulsa di atas lahan tanaman hortikultura seperti bawang, nanas, cabai, tomat, mentimun, melon, stroberi, dan kubis. Untuk meningkatkan kualitas produksi tanaman yang sedang dibudidayakan, dengan mulsa tanaman-tanaman yang sedang dibudidayakan dijamin akan tumbuh lebih subur dan berkualitas tinggi. Bukan untuk menggantikan teknologi, hanya berperan meningkatkan produktivitas dan kinerja pertanian. Keuntungan yang didapatkan juga bukan hanya dari segi hasil yang ditunai nantinya, namun teknologi adalah untuk mempercepat kinerja petani. Selanjutnya, alat pemilah bibit unggul. Alat ini digunakan untuk memilah bibit-bibit unggul sehingga hasil panen yang nantinya akan dipanen itu memiliki hasil kualitas yang sangat baik sehingga dapat dipasarkan dari tingkat nasional, regional, maupun internasional. Selanjutnya, teknologi aplikasi dan web. Apa itu aplikasi dan web? Yang pertama, aplikasi. Sebagai pengguna smartphone, Anda tentu sudah tidak asing lagi mengenai istilah aplikasi. Namun, apakah Anda sudah mengetahui apa pengertian aplikasi yang sering digunakan oleh pengguna smartphone tersebut?
Jika ditinjau berdasarkan ilmu komputer, aplikasi berupa perangkat lunak atau perangkat komputer. Kemudian, perangkat lunak atau perangkat komputer tersebut nantinya akan beroperasi pada sistem tertentu yang sengaja dibuat kemudian dikembangkan agar dapat melakukan perintah tertentu yang diinginkan. Perancang dan pengembang aplikasi yang disebut dengan developer akan merancang atau merakit aplikasi mereka yang kemudian menjualnya. Namun, begitu Anda juga bisa mendapatkan berbagai macam aplikasi gratis di store smartphone Anda. Kemudian, apa itu aplikasi? Aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Ada jutaan aplikasi di App Store dan toko aplikasi Android yang menawarkan layanan aplikasi. Aplikasi sendiri adalah dasar dari ekonomi seluler. Sejak kedatangan iPhone pada tahun 2007 dan App Store pada tahun 2008, aplikasi telah menjadi cara utama pengguna memasuki revolusi ponsel cerdas atau smartphone. Selain itu, aplikasi telah membantu menciptakan sejumlah industri multimiliar dolar. Misalnya, game seluler sekarang dapat menghasilkan pendapatan lebih dari 30 miliar per tahun. Kemudian juga dalam sisi pertanian, banyak sekali aplikasi yang dapat menghasilkan uang serupa dengan cara menjual hasil panen yang didapatkan dari perdesaan atau petani ke sebuah aplikasi yang dapat diakses orang-orang, baik itu dari regional, nasional, maupun internasional. Kemudian, apa itu website? Website adalah sebuah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Website dapat dibuka dengan menuliskan URL atau alamat website di browser. Tujuan penggunaan website ini adalah untuk memperkenalkan hasil panen dari Desa Banyuroto. Selanjutnya, kenapa sih aplikasi dan website itu dibutuhkan untuk mengembangkan Desa Banyuroto? Nah, saatnya untuk naik tingkat. Jadi, selain menggunakan teknologi untuk membantu pergerakan petani, kita juga membutuhkan teknologi untuk memasarkan hasil panen dari desa tersebut. Yang pertama, pasar kian tumbuh. Dengan adanya aplikasi dan website, pastinya produk kita akan lebih dikenal orang, sehingga permintaan di pasar pasti akan bertumbuh. Kemudian yang kedua, dapat dikenal lebih luas. Dengan adanya aplikasi dan website, pastinya produk kita akan semakin dikenal, baik itu dari kalangan regional, nasional, maupun internasional. Selanjutnya yang ketiga, memudahkan pelanggan untuk memesan. Dengan adanya aplikasi dan website, pastinya pelanggan akan mendapatkan kemudahan untuk memesan, sehingga pelanggan dari luar negeri sekalipun bisa memesan produk atau hasil panen yang diinginkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya dan teman-teman yang telah membantu atau yang terlibat dalam proses pembuatan tugas KKN kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhirin selamat jumpa.